Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini coba sedikit kita mengingat suatu kisah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain bernama Tsauban radhiyallahu anhu. Sahabat ini adalah salah satu sahabat yang kurang dikenal dalam kalangan para sahabat. Tapi ketika di masjid memiliki ciri khusus sehingga Rasulullah SAW hafal posisi tempat beliau beribadah, yaitu dia selalu berada di sebelah depan paling kanan, ya, di ujung. Jadi beliau ketika ditanya tidak mau mengganggu dan diganggu ketika sedang beribadah kepada Allah. Jadi posisinya di kanan depan, di pojok. Suatu ketika Rasulullah ingin mengimami salat subuh, sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu tidak terlihat dalam posisi tersebut. Lantas Rasulullah menunggu sampai beliau datang. Sampai waktunya ternyata sahabat Sya'ban tidak datang juga. Lalu Rasulullah memutuskan untuk memulai salat. Ketika selesai salat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, di mana Sya'ban?" Tidak ada satupun yang mengetahui. Kemudian beliau meminta kepada para sahabat untuk mengantarkan ke rumah Sya'ban. Dalam perjalanan ternyata kurang lebih memakan waktu 3 jam dari masjid ke rumah Sya'ban radhiyallahu anhu. Ketika mengucapkan salam, keluar seorang wanita yang ternyata istri daripada Sya'ban. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai fulanah, apakah ini benar rumahnya Sya'ban?" "Benar Rasulullah." "Lalu di mana Sya'ban? Kenapa tidak terlihat tadi pada saat salat subuh?" Lalu wanita itu menjelaskan bahwa, "Ya Rasulullah, Sya'ban telah meninggal dunia." Lantas Rasulullah meminta untuk menunjukkan di mana makamnya Sya'ban. Lalu beliau Rasulullah SAW mensolati Sya'ban di pemakamannya. Lalu sang istri menanyakan perihal yang menjadi kejanggalan dalam diri istrinya Sya'ban. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang pada saat Sya'ban sakaratul maut, ada 3 ucapan yang diucapkan oleh Sya'ban, ya Rasulullah, yang saya sendiri sampai saat ini masih bertanya-tanya apa maksud daripada ucapan tersebut. Lalu disampaikanlah, "Apa yang disampaikannya wahai fulanah?" Lalu istrinya menjawab, ketika sakaratul maut Sya'ban mengucapkan kalimat, "Ya Rob, ya Rob." Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian kalimat yang kedua, "Ya Rob, ya Rob." Kenapa tidak yang baru? Kemudian kalimat yang ketiga, "Ya Rob, ya Rob." Kenapa tidak semuanya? Lantas Rasulullah sedikit tersenyum dan menjelaskan apa maksud daripada Sya'ban mengucapkan 3 kalimat tersebut.
Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa yang pertama kalimat yang diucapkan oleh Sya'ban adalah ketika mengucapkan ya Rob, kenapa tidak lebih jauh lagi. Ternyata pada saat sakaratul maut Allah tampakkan pahala-pahala perjalanan Sya'ban dari rumah ke masjid selama 3 jam. Lalu di situ Sya'ban sedikit mengalami penyesalan. Kenapa rumahnya tidak jauh lagi? Ternyata yang rumah jarak tempuhnya 3 jam dianggap sedikit ketika Allah sudah tampakkan pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan Sya'ban menuju ke masjid. Lalu yang kedua, ya Rob, kenapa tidak yang baru? Suatu ketika musim dingin, Sya'ban menuju ke masjid menggunakan 2 baju. Yang pertama baju yang baik di lapisan pertama, yang kedua adalah baju yang kurang baik. Lalu bertemu dengan seorang yang sedang kedinginan. Lalu Sya'ban memberikan baju yang lapisan kedua kepada orang tersebut. Lalu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut perbuatan Sya'ban tersebut dan mengalami lagi-lagi sedikit mengalami penyesalan. Kenapa tidak memberikan yang baru? Allah tampakkan pahala Sya'ban memberikan baju yang kurang baik, sehingga saat itu Sya'ban mengucapkan, kenapa tidak lebih yang baik atau tidak yang baru yang saya berikan? Tentunya pahala atau keindahan yang Allah berikan akan lebih jauh lebih baik lagi. Kemudian kalimat yang ketiga, ya Rob, kenapa tidak semuanya? Suatu ketika Sya'ban sedang makan atau sarapan di rumahnya, kemudian sedang memegang sepotong roti. Ada seorang pengemis yang datang meminta-minta untuk makan. Lalu Sya'ban memberikan setengah rotinya kepada pengemis tersebut. Lalu Allah tampakkan pahala tersebut dan Sya'ban lagi-lagi mengalami penyesalan. Kenapa tidak semua roti yang dia berikan? Tentunya akan lebih indah lagi pahala yang Allah berikan. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Kisah nyata yang Rasulullah SAW sendiri saksikan, yang Allah Subhanahu wa taala menampakkan pahala-pahala kebaikan yang dilakukan oleh Sya'ban radhiyallahu anhu. Tentunya penyesalan Sya'ban ini bukan penyesalan biasa. Seorang yang tidak berbuat taat atau berbuat maksiat menyesal, bukan seperti itu. Tapi Sya'ban hanya melakukan sedikit yang bisa ia lakukan, tapi Allah tampakkan kemuliaan-kemuliaan pahala tersebut. Tentunya menjadi ibrah buat kita semua. Mari kita optimalkan semua amalan-amalan kita. Allah tidak akan tidur, Allah tidak akan diam, dan Allah tidak akan lalai dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit pun kebaikan yang kita lakukan pasti Allah balas. Oleh karenanya mari jangan kita berhitung dengan amalan-amalan yang kita sudah lakukan. Maksimalkan, optimalkan dengan daya dan upaya sekemampuan kita. Karena Allah akan berikan balasan pahala yang berlipat, ganjaran pahala yang tentunya tidak akan bisa kita hitung ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang sedikit ini lagi-lagi memberikan motivasi kita untuk memaksimalkan sisa-sisa akhir Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bergelar la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.